Sudah waktunya masyarakat harus melek. Sekarang ini, ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua, ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih, panggilannya jaksa, ya. Saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Melalui dari kesempatan ini saya ingin mengatakan, tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarang Informasi. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat, baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya. Dimanapun kalian berada, kalian semua pasti ingin penegakan hukum di negeri kita ini baik-baik saja dan tegak lurus, ya, tidak ada yang dimanipulasi. Tapi kita jika melihat atau jika kita mendengarkan kabar berita tentang penegakan hukum di negeri kita ini yang carut marut, tentunya ini sudah tidak asing lagi. Bahkan ini ada seorang pengacara juga ini ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, karena ada penegakan hukum yang tentunya dipaksakan, dimanipulasi. Bahkan ini semuanya bisa disetir dan bisa diremote dari manapun saja, sehingga lembaga peradilan ini tidak serta-merta murni untuk membuat keadilan masyarakat. Tidak serta-merta mereka ini mempunyai hati nurani agar seseorang yang mencari keadilan atau masyarakat yang mencari sebuah keadilan ini mendapatkan sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Dan orang yang tidak bersalah pun bisa dijadikan salah. Dan ini curhatan-curhatan atau bentuk kemarahan seseorang yang mengalami kriminalisasi. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua, ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih, panggilannya jaksa, ya. Saya pikir saya takut, saya tidak takut. Dan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di negeri kita ini. Dan kita mungkin sering dengar kabar tentang hal ini. Dan tentunya mungkin ini menjadi sebuah hal atau menjadi presiden yang sangat buruk sekali untuk lembaga peradilan. Dan untuk penegak hukum sebenarnya tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Karena mereka ini digaji oleh masyarakat. Mereka ini mendapatkan seragam, mereka menduduki jabatan ini karena masyarakat mereka yang mengawasi itu masyarakat. Tetapi mereka justru malah seenaknya sendiri karena mereka punya wewenang, akhirnya menyalahgunakan wewenang. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat,
Bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Jadi, ada beberapa oknum penegak hukum yang seharusnya mereka ini menegakkan hukum, akan tapi justru mereka ini malah melanggar hukum. Dari sinilah mirisnya penegakan hukum di negeri kita ini yang masih menjadi suatu hal problematika kita semua, masyarakat yang ingin mendapatkan sebuah keadilan. Dari situlah sebenarnya penegakan hukum di negeri kita ini memang harus ada reformasi, dan benar sekali harus ada perbaikan-perbaikan yang tentunya ini harus menyeluruh ya, karena jika ada satu lembaga yang jujur, akan tetapi ada beberapa lembaga yang tidak jujur, dan akhirnya mereka ini tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk melayani masyarakat yang mencari keadilan. Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama, maka pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatunya, binasakan jaksa-jaksa nakal seperti Gatot Haryono. Kemudian Kapolri juga bereskan itu, ya, bereskan itu penyidik dari Polres Sidoarjo yang mengkriminalisasi saya. Mereka dengan terang-terangan memalsukan legalisasi jasa saya tanpa membawa aslinya. Bagaimana mungkin hakim bisa sebodoh itu? Bagaimana mungkin kita mau dibodoh-bodohi? Hanya orang yang tidak waras saja yang mempercayai putusan Mahkamah Agung yang tidak punya pertimbangan hukum. Dari situlah carut marutnya negeri kita ini di lembaga penegakan hukum, yang tentunya hal ini seharusnya menjadi perhatian, dan seharusnya penegakan hukum ini tidak bisa dimanipulasi, karena seseorang yang ingin mencari sebuah keadilan ini sangat sulit sekali di negeri kita ini, ya. Jika kita melihat dari kasus-kasus yang sudah berjalan dan yang sudah pernah terjadi. Jadi ada hal yang tentunya membuka mata hati kita, yaitu tentang adanya seseorang yang mungkin ini adalah penegak hukum juga, akan tetapi beliau ini dikriminalisasi, dan beliau ini mengungkapkan suatu kekecewaan dan kemarahannya. Itu, ya, sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus melek. Sekarang ini, ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat Gatot Haryono, ya, kepada Deriman Sumargo, kepada Joni Harsono. Saya dan turunan saya sampai turunan ke-10 akan mengejar turunan Anda. Ya, ingat, saya tidak akan pernah berhenti. Ingat hukum karma. Karma akan saya ikutkan. Oke, sekian dan terima kasih. Dari sinilah jadi kita bisa tahu, masyarakat yang awam pun jadi kita bisa melihat ternyata begini, ya, penegakan hukum di negeri kita ini masih seperti ini, masih bisa disetir, masih bisa diremote dari manapun. Dari sinilah, ya, jadi kacaunya, buruknya penegak hukum di negeri kita ini kelihatan buruk sekali. Dari sinilah kita bisa melihat contoh-contoh yang, dan mungkin ada juga yang mengalami hal-hal yang serupa. Tentunya penegakan hukum di negeri kita ini, kita mengharapkan penegakan hukum yang bersih, yang baik, yang tentunya masyarakat juga ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jika masyarakat ingin mendapatkan atau ingin mencari sebuah keadilan, justru kadang masyarakat ini takut untuk mencari sebuah keadilan jika masyarakat terkena masalah, atau mungkin masyarakat ini menjadi korban pencurian. Contohnya, mungkin masyarakat yang kecil tidak punya segi finansial atau dari segi materi pun kekurangan. Masyarakat ini takut untuk melaporkan, masyarakat ini takut untuk mengadu ke pihak penegak hukum, karena dari situ kadang penegak hukum itu oknum-oknumnya, jika kita melihat dari oknum-oknumnya,
ya, jika kita melihat dari segi peradilan atau dari segi penegak hukum yang seperti tadi kita sudah melihat tayangan videonya, masyarakat ini akan jadi takut untuk mencari sebuah keadilan karena ternyata keadilan atau ternyata penegak hukum itu seperti itu dan ada oknum-oknumnya yang memainkan di situ. Jadi masyarakat juga akan merasa percuma jika melapor, karena jika melapor pun nanti akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi dari situlah kenapa masyarakat kadang yang menjadi korban pencurian atau menjadi korban kriminal banyak sekali yang takut untuk melapor. Ya karena seperti itu, karena dari lembaga penegak hukumnya juga itu pun masih banyak oknum-oknumnya yang bermain di situ. Jadi masyarakat itu sangat sungkan sekali atau sangat enggan untuk melaporkan. Bahkan mungkin kalau ada masalah kriminal atau menjadi korban, masyarakat itu dibiarkan saja atau biarin saja karena mereka merasa takut. Itu bisa jadi ya teman-teman ya. Sama-sama jabatannya, kedudukannya dengan polisi. Melalui dari kesempatan ini saya ingin mengatakan, tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Baik. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kaki melawan. Jadi begitulah teman-teman, tentang penegakan hukum yang masih tentunya kita semua masih meragukan untuk kita ini mendapatkan sebuah keadilan, atau masyarakat yang ingin sekali mencari sebuah keadilan itu pun kadang merasa ragu karena tentang adanya hal-hal yang seperti tadi sudah kita lihat bersama. Itulah menjadi contoh yang sangat buruk sekali sebenarnya untuk penegakan hukum, dan mudah-mudahan lembaga penegak hukum ini bisa memperbaiki keadaan agar penegakan hukum di negeri kita ini semakin baik dan semakin bagus, agar masyarakat tidak takut lagi untuk mencari sebuah keadilan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.